Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra Nasution dari kelas 1197. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang laju reaksi. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu traksi suatu reaktan berkurang dari 0,5 meter menjadi 0,2 meter melalui waktu 10 detik. Berapa laju rata-ratanya? Nah, yang pertama kita akan menuliskan diketahui. Dalam kasus ini yaitu yang ditanya yaitu kontraksi awal yaitu sebesar 0,5. Yang kedua yaitu kontraksi akhir yaitu 0,2 meter. Waktu awal yaitu 0 detik atau tidak dijelaskan. Dan waktu terakhirnya yaitu 10 detik. Dalam step pertama yaitu kita harus menghitung perubahan, yaitu perubahan kontraksi dari 0,5 ke 0,2 ataupun bisa dikurangkan, yaitu dengan hasil 0,3 m. Yang kedua, step yang kedua yaitu menghitung perubahan waktu, yaitu perubahan waktu dari 10 detik dikurang 0 detik sama dengan 10 detik. Baru yang ketiga yaitu kita membagikan, yaitu mengkalikan 0,3 m per 10 detik sama dengan 0,03 m. Jadi jawabnya yaitu 0,3 m atau 0,03 menit. Soal selanjutnya yaitu suatu reaksi berlangsung selama 10 detik. Kontraksi reaktan A berkurang 1,0 m menjadi 0,5 m. Hitunglah laju reaksi rata-rata hilangnya reaktan A. Penyelesaiannya yaitu laju rata reaksi sama dengan perubahan kontraksi per perubahan waktu. Dalam kasus soal ini rumusnya yaitu perubahan kontraksi dengan dibagi perubahan waktu, yaitu sama dengan 1,0 m dikurang 0,5 m baru dibagi 10 s sama dengan jawabannya yaitu 0,05 S. Jadi jawabannya yaitu dalam kasus soal ini yaitu 0,5 S. Soal selanjutnya yaitu konsentrasi reaktan B meningkat dari 0 m menjadi 0,2 m dalam waktu 5 menit. Hitunglah laju reaksi rata-rata pembentukan reaktan B. Dalam kasus soal ini yaitu rumus yang kita gunakan yaitu laju reaksi rata-rata yaitu dengan cara sama dengan 0,2 dikurang dengan 0 menit, yaitu sama dengan 0,2 dikurang 0 menit baru dibagi 5 menit.
Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu 0,04 menit. Perlu kita ingat untuk menjaga konsistensi satuan waktu. Jadi kita perlu menjaga konsistensi satuan waktu ini. Yang kedua yaitu laju reaksi. Suatu reaksi adalah 0,02 m per s. Jika kontraksi reaktan adalah 0,1 m, berapa banyak reaktan yang beraksi dalam 5 detik? Nah, dalam kasus ini kita akan menulis yang diketahui. Yang pertama yaitu diketahui laju reaksi sama dengan 0,02 m per s. Baru yang kedua yaitu waktu sama dengan 5s. Oleh karena itu, perubahan kontraksi sama dengan perubahan traksi sama dengan 0,02 m per s dikali 5 sekon. 5s sama dengan yaitu 0,1 per 0,1 m. Artinya dalam 5 detik itu sama dengan dalam 5 detik 0,1 m reaktan telah beraksi. Perlu diingat bahwa ini adalah perubahan reaksi, perubahan kontraksi, bukan kontraksi akhir. Kontraksi akhir akan bergantung pada kontraksi awal reaktan. Sekian. Soal selanjutnya yaitu kontraksi suatu produk meningkat dari 0,2 m menjadi 0,6 m dalam 100 detik. Berapa laju reaksi rata-rata pembentukan produk tersebut? Penyelesaiannya yaitu lagi-lagi kita menggunakan rumus laju reaksi. Laju reaksi rata sama dengan 0,6 m dikurang 0,2 m per 100 sekon sama dengan jawab yang kita peroleh yaitu 0,004 m per s. Soal selanjutnya yaitu dalam reaksi pembentukan produk C, kontraksi C meningkat sebesar 0,15 mol per liter. Dalam waktu 30 detik, berapa laju pembentukan reaksi C? Caranya yaitu kita menggunakan rumus laju reaksi. Sama dengan 0,15 mol per L dibagi 30S. 30S. Jadi jawabannya itu yaitu 0,005 mol dalam per LS. Soal selanjutnya yaitu suatu reaksi berlangsung selama 2 menit. Kontraksi reaktan X berkurang dari 0,8 m menjadi 0,6 m. Berapa laju reaksi rata-rata hilangnya reaktan X dari dalam M per S? Langkah yang pertama kita harus mengubah 2 menit ini menjadi sekon, yaitu dengan cara 2 dikali 160 2 dikali 60 sama dengan
120 S. Baru kita menggunakan rumus laju reaksi rata-rata. Reaksi rata-rata sama dengan yaitu 0,8 M dikurang 0,6 M. Baru selesai itu nanti kita bagikan dengan 120 S. Jadi jawabannya itu nanti kita akan dapat 0,00167 M/S. Udah nonton. Soal selanjutnya yaitu pengaruh suhu. Suatu reaksi memiliki energi aktivitas 50 kJ kilojoule. Jadi kJ itu kilojoule per mol. Bagaimana perubahan laju reaksi jika suhu dinaikkan dari 25 derajat ke 35 derajat? Jadi penyelesaiannya yaitu kenaikan suhu akan meningkatkan laju reaksi. Persamaan Arrhenius menunjukkan hubungan eksponensial antara laju reaksi dan suhu. Tanpa perhitungan yang tepat, kita dapat mengatakan bahwa laju reaksi akan meningkat secara signifikan. Meskipun jumlah pastinya tergantung pada konstanta laju reaksi dan faktor-faktor lainnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita tidak perlu berhitung. Kita dapat menggunakan logika yaitu suhu akan meningkat secara signifikan meskipun laju pastinya bergantung pada konstanta laju reaksi dan faktor-faktor lainnya. Soal selanjutnya kita masuk ke hukum laju, yaitu hukum laju reaksi. Suatu reaksi memiliki hukum laju V sama dengan K buka kurung A B buka kurung pangkat 2. Jika K sama dengan 0,1 M per negatif 2 S per negatif 1 dan A buka kurung sama dengan 0,2 M dan B sama dengan 0,1 M, berapa laju reaksi? Penyelesaiannya yaitu P sama dengan 0,1 M per negatif 2 S pangkat negatif 1 dikali dengan 0,2 M 0,2 M dikali 0,1 M pangkat 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 M per S. Jadi jawabannya yaitu hukum laju soal ini yaitu 2 dikali 10 negatif 4 M per S. Soal selanjutnya yaitu untuk grafik. Grafik in buka kurung A versus waktu untuk suatu reaksi menghasilkan garis lurus dengan kemiringan negatif 0,05 menit pangkat min 1. Berapakah konstanta laju reaksi K dan waktu paruh T2 per 2 reaksi tersebut? Penyelesaiannya yaitu untuk reaksi orde pertama kemiringan grafik in A versus waktu sama dengan minus K. Oleh karena itu K sama dengan 0,05 menit 1. Waktu paruh T1 per T2 untuk reaksi orde pertama adalah T1 per T2 sama dengan in 2 per K. T1 per in 2 sama dengan jawabannya yaitu in 2. Jawabannya yaitu in 2 per 0,05 menit min 1 sama dengan 13,8 menit. Ini adalah soal terakhir dari pembahasan kami yaitu tentang pengaruh katalis. Suatu reaksi memiliki energi aktivitas 100 kJ per mol. Jika katalis ditambahkan energi, aktivitas berkurang menjadi 50 kJ per M.
per mol. Bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi pada suhu tertentu? Jawaban kualitas sudah cukup, yaitu katalis menurunkan energi aktivitas sehingga lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk beraksi pada suhu tertentu. Ini akan menyebabkan peningkatan signifitas dalam laju reaksi tersebut. Jadi katalis menurunkan energi aktivitas. Katalis itu menurunkan pengaruh aktivitas dari 100 kJ menjadi 50 kJ. Jadi sudah jelas sekali bahwa katalis dapat menurunkan energi aktivitas tersebut. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan konten soal kami tersebut.